Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah, kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah, penegakan hukum ini yang harus dilakukan, diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selamat datang di channel YouTube ini, yaitu Bloko Soto Channel. Channel yang belak-belakan apa adanya, no sensor, saling terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai namanya Bloko Soto gitu ya. Nah, hari ini tanggal 28 November 2022 pukul 4 sore kurang ya, lagi hujan di sini. Nah, ini untuk poin pertama, saya dapat video nih, nemu video yang kalau saya menilainya ibaratnya langsung begini ya, oh ternyata ada ya orang seperti ini, begitu loh kurang lebihnya teman-teman. Ternyata ada ya orang yang punya karakter seperti ini, sifat seperti ini, yang itu dalam kategori sangat-sangat memalukan, gitu, sangat-sangat buruk gitu loh. Nah, ini videonya durasinya pendek teman-teman ya, langsung saja saya tayangkannya, kita lihat bareng-bareng, setelah itu kita komentari. Kita ini pemenang Pilpres, Pak. Kita ini besar, ya, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah, kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah, penegakan hukum ini yang harus dilakukan, diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Nah, itu teman-teman videonya ya. Nah, terlihat di situ ada seorang Pak Jokowi ya sebagai Presiden Indonesia. Nah, mungkin itu acara relawan dari Jokowi begitu ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau teman-teman mengomentari video tadi itu seperti apa? Yang Bapak baju hitam tadi omongkan itu menurut teman-teman tuh bagaimana? Komentarnya boleh tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Nah, ini untuk mengomentari video ini, saya tidak mengomentari dari sisi saya pribadi ya. Ternyata di sini sudah ada artikel yang menurut saya sudah sangat-sangat mewakili begitu, sangat-sangat cocok, sangat-sangat masuk, sangat-sangat pas begitu dengan video yang tadi itu. Ini saya baca artikelnya di gn13news.com. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Judulnya Ciri Manusia yang Diperbudak Jabatan atau Jadi Hamba Kekuasaan, dari www.gn13.com. Data, fakta, logika, dan investigasi. Nah, begitu ya. Nah, untuk teman-teman untuk ingin membaca langsung di artikel ini, bisa langsung kunjungi saja www.gn13news.com. Di situ juga ada beberapa artikel yang sudah dimuatkan di publik. Baik, langsung saja, ini yang saya bilang tadi sangat-sangat relevan untuk menanggapi video yang tadi itu. Judul, Ciri Manusia yang Diperbudak Jabatan atau Jadi Hamba Kekuasaan. Begini ya, berikut. Orang yang diperbudak jabatan atau jadi budaknya jabatan, budaknya harta, uang, dan kekuasaan,
ternyata bukan hanya ada di dalam dongeng saja. Tentu sampai detik ini pun pasti ada orang seperti itu ya. Bukan di dalam dongeng saja, bukan sekedar mitos, bukan sekedar kisah-kisah sejarah di dalam kitab suci saja. Misalnya Raja Firaun, Raja Namrud, dan banyak lagi. Oke, lanjut teman-teman. Ternyata di zaman sekarang ini juga ada manusia-manusia yang jadi budaknya dunia, budaknya jabatan, budaknya kekuasaan. Nah, ini real dan nyata bahwa memang benar-benar ada manusia seperti ini di zaman sekarang ini. Mulai dari tingkat lurah sampai presiden. Oke, sampai sini ternyata bisa dikategorikan dari tingkat lurah sampai presiden itu ya mungkin sudah merata ya, atau mungkin 80%, 90% itu secara sadar atau tidak sadar sekalipun itu sudah jadi budaknya kekuasaan, sudah menjadi budaknya uang, sudah menjadi budaknya jabatan. Begitu ya, dari tingkat lurah loh teman-teman, dari tingkat lurah sampai presiden. Nah, coba kita lanjut lagi. Ciri-ciri manusia yang diperbudak jabatan, uang, dan kekuasaan. Secara kasat mata ada 3 poin. Nah, poin pertama, tidak ada lagi rumus halal haram dalam pikiran dan hatinya. Tidak ada lagi pedoman salah atau benar dalam setiap tindakannya. Jadi gak mikir tuh salah atau benar, halal atau haram, yang penting lakuin aja dah, lempeng gitu ya, gas gitu ya. Intinya halal haram, benar salah sudah tidak penting dan bukan yang utama. Ibaratnya yang utama sudah memang benar-benar kekuasaan, jabatan, harta, uang begitu ya. Yang penting adalah jabatannya, yang penting adalah jabatannya langgeng, kekuasaannya bertambah, harta dan uangnya pun semakin menggunung. Poin kedua, nyawa orang, kehormatan orang, hak hidup orang tidak penting bagi orang yang diperbudak jabatan dan kekuasaan ini. Kalau ada orang berbeda pikiran dengannya, kalau ada orang yang mengkritiknya, maka wajib disikat, dizolimi, difitnah, dibunuh, nilai peradabannya, bila perlu bunuh nyawanya. Oh begitu ya. Bisa juga ditangkap, bahkan dipenjara. Oh jadi ngeri ya. Dan entah ya Allah alam, atau ini sudah memang rahasia umum atau baru dibongkar di artikel ini ya, kalau memang ada seperti ini. Jadi orang yang mengkritik, misalkan orang biasa, rakyat biasa mengkritik seorang gubernur, mengkritik keputusan gubernur yang itu menyusahkan rakyat misalkan, itu disikat. Maksudnya disikat itu ya disingkirkan sekiranya tidak mengkritik lagi, dengan cara entah itu diintervensi, ditekan oleh pihak penegak hukum misalkan, mungkin sama polisi didatangkan, dipesankan jangan kritik lagi, kalau enggak gini mungkin seperti itu. Atau mungkin langsung ditangkap, ditahan, salah benar pikir belakang, kalau nggak ada salahnya dicarikan pasalnya, dicari-cari kesalahannya. Atau mungkin kalau memang sudah memuncak, nggak ada yang mempan ya, di penjara sudah, diintervensi sudah, tapi tetap aja mengkritik kekuasaan, mengkritik gubernur, lurah atau presiden sekalipun, ya bisa-bisa dibunuh begitu. Sekiranya yang penting tidak ada lagi yang menghalangi pejabat itu, tidak ada lagi yang menghalangi kekuasaan itu, tidak ada lagi yang mengkritik, tidak ada lagi yang membongkar, mungkin ya, membongkar kebobrokan, membongkar kebusukan dari sistem penguasa itu. Itu ngeri ya. Nah ini lanjut lagi ya teman-teman. Orang yang diperbudak jabatan itu jiwanya psikopat. Nah, darahnya dingin, hatinya beku, batinnya berkarat. Nah seperti itu. Jadi orang yang sudah gak punya hati nurani, orang yang sudah gak punya iman, orang yang sudah benar-benar
apa ya, dunia saja buta, itu buta terhadap semuanya. Dia melihat cuma kekuasaan, kekayaan, kekuasaan, jabatan gitu ya, itu akan melakukan apa saja. Jadi ya memang sudah benar, berkarat hatinya, berkarat batinnya. Jadi udah nggak punya mata batin, nggak punya jiwa gitu, nggak punya perasaan apa aja, entah itu kejam atau itu keji atau itu benar salah haram, nggak peduli, yang penting lakuin aja gitu kan. Yang penting jangan sampai ada yang menghalangi, jangan sampai ada yang mengkritik lagi begitu. Oke, poin yang ketiga, dia akan melakukan KKN dengan darah dagingnya dan kerabatnya, anaknya, istrinya, mertuanya, menantunya, iparnya, keponakannya, semuanya tanpa terkecuali, semua akan dijadikan pejabat, semua akan ditarik ke dalam sistem yang bisa memperpanjang atau mempertahankan jabatan kekuasaan itu. Nah, ini ya teman-teman bisa menilai sendiri, bisa melihat sendiri ya. Mungkin sekarang ini benar-benar sudah terjadi. Jadi misalkan seorang presiden itu memasukkan anaknya menjadi bupati misalkan, menjadi wali kota misalkan, menjadi gubernur di suatu kota. Terus ada lagi iparnya dijadikan sebagai gubernur, bupati, apalah segala macam. Terus ponakannya dimasukkan lagi, ditarik ke kekuasaan, dijadikan ini, dijadikan gubernur, bupati, segala. Intinya semuanya yang struktural keluarganya itu diberi kekuasaan sama dia. Bupati, gubernur, camat, wali kota dan sebagainya ya. Nah, di sini dilanjutkan padahal di dalam Al-Qur'an dan hadis Allah melarang melakukan KKN. Nah, jadi ternyata di dalam agama Islam, di Al-Qur'an dan di hadis, dan di mana keduanya yaitu Al-Qur'an dan hadis adalah pedoman umat Islam, pegangan hidup umat Islam, Allah melarang melakukan KKN. Allah melarang menjadikan anak, istri, dan kerabat menjadi pejabat jika nantinya hanya akan saling menguatkan di dalam kezaliman. Poin keempat, nah, ternyata ada 4 poin ya teman-teman, bukan 3 poin. Poin keempat, cenderung culas, curang, dusta, penipu, dan tidak punya urat malu. Plus munafik tingkat dewa. Nah, jadi suka bohong, berwajah 2, bahkan mungkin berwajah 10 ya, berwajah macam-macam dia. Sekian jam berubah wajah, sekian jam berubah lagi karakternya begitu. Lagi lanjut. Arah wajahnya pucat, pasi bagaikan mayat. Ya memang hakikatnya dia mayat hidup karena setiap hembusan nafasnya berlumur ya. Ya memang hakikatnya dia mayat hidup karena setiap hembusan nafasnya berlumur darah orang lain. Nafasnya berhembus di atas penderitaan orang lain. Bahkan hembusan nafasnya di atas mayat orang lain atau di atas mayat rakyatnya. Nah, jadi mungkin poin tersebut lagi tujuan utama dari sebuah kekuasaan yang ada atau rezim yang ada itu mungkin mengutamakan atau menomorsatukan infrastruktur ya, mengembangkan jalan tol, ya, tol langit, tol laut atau tol darat atau sebagainya lah. Dan itu otomatis perlu izin ke rakyat. Itu kan otomatis penggusuran tuh, atau mungkin digusur lah rumah warga, rumah rakyat. Itu diizinkan, rakyat mau atau tidaknya nggak masuk pikiran, yang penting gusur aja, entah rakyat mau nangis atau rakyat mau stres atau rakyat mau bunuh diri, yang penting selesai, infrastruktur dibangun, selesai gitu. Nggak terlalu memikirkan apa yang rakyat alami, apa yang rakyat rasakan begitu, air matanya atau mungkin darahnya untuk mempertahankan haknya sebagai rakyat, mempertahankan rumahnya sendiri. Kalau untuk jalan tol mungkin, nah ini dibunuh, penderitaan, nafasnya gitu, nafasnya di atas mayat orang lain. Nah yang terakhir, sesekali aura wajahnya juga tampak hitam pekat seperti hangus. Ya memang hangus oleh kemunafikannya dan kejahatan yang dia tikamkan ke ulu hati berjuta-juta rakyatnya.
Makanya di samping dia bagaikan mayat hidup, dia hakikatnya juga adalah zombie. Naudzubillah. Nah, artikel yang saya baca barusan sekali lagi itu dari gn13news.com. Artinya sudah ada yang memuat ya, sudah ada yang menulis. Jadi itu bukan karangan saya sendiri, tapi saya membaca ya. Sudah ada data yang sudah terlampir di sini. Nah, jadi kesimpulannya, ya memang cocok lah artikel yang saya baca barusan sama video yang pertama tadi kita setelah bareng-bareng kita tonton. Dan memang apa ya, yang Bapak baju hitam di awal video tadi itu yang maksudnya dia lawan kita tempur itu kan otomatis ya bukan siapa-siapa kalau bukan rakyat Indonesia, kan warga sipil, nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, nggak ada niatan apa-apa kecuali memang mempertahankan hanya sebagai rakyat gitu, yang dimana mengkritik keputusan penguasa, mengkritik keputusan yang memiliki jabatan di sana, yang itu sebenarnya nggak cocok sama rakyat sendiri, hati nurani rakyat sendiri nggak cocok karena dikritik. Nah mungkin itu yang dimaksud sama orang itu, kita lawan, kita tempur gitu, perlawanan semakin kejam nih, mungkin seperti itu ya. Nah untuk teman-teman yang lain, kalau ingin membaca artikel lain yang lainnya, ini masih banyak loh teman-teman artikel yang dimuat di dalam gn13news.com ini. Ini ada kenapa Gus Nur dipenjara, siapa yang jahat. Nah di sini juga ada. Nah jadi untuk video kali ini insya Allah sudah cukup seperti itu dulu. Dan untuk poin terakhir yang WA atau telepon ke nomor admin ya, ke nomor admin GN Gus Nur, mempertanyakan selama Gus Nur ditahan ini proses pembangunan masjid itu bagaimana gitu, apa lanjut atau berhenti. Ada yang nanya seperti itu lah, WA atau voice note suara atau telepon juga. Nah kabarnya pembangunan Masjid Karomah 13 yang ada di Singosari alhamdulillah masih terus berlanjut. Nah ini masih terus berlanjut, masih terus butuh perjuangan yang lebih lagi. Nah untuk teman-teman sahabat Gus Nur semuanya, ayo kita support, kita dukung, kita bantu semampu kita, sekuat kita, bantu melalui doa di setiap selesai sholat fardu kita 5 waktu, di setiap salat sunnah kita berdoa mudah-mudahan pembangunan Masjid Karomah 13 ini berjalan lancar, tuntas semuanya sampai ke pembangunan pesantren nanti. Dan untuk yang dekat-dekat area Malang, Singosari, yang mungkin ada yang lebih rezeki, ingin membantu bentuk material atau materi uangnya, bisa juga. Kalau yang materi misalkan bata, pasir, besi itu bisa langsung diantar ke lokasi pembangunan Masjid Karomah 13 di Singosari. Nah kalau untuk yang ingin infak atau sedekah, ada kelebihan rezeki, nah, bisa juga disalurkan ke nomor yang di bawah ini, rekening donatur pembangunan Masjid Karomah 13. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Ayo kita tetap suarakan kebenaran, ayo kita tetap melek gitu ya. Kita berjuang lah, entah melalui doa, entah melalui ekonomi kita, entah melalui pergerakan apa yang ada gitu ya. Yang penting jangan sampai kita diam, karena diamnya kita atau geraknya kita itu tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman ya, sahabat ya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.